Nah, saudara-saudara terkasih, jika kamu membaca kitab suci mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu, kamu tidak akan menemukan secara eksplisit apa yang dimaksud dengan dosa asal. Artinya, di dalam kitab suci tidak ditemukan secara jelas inilah dosa asal, atau tidak disebutkan inilah dosa asal. Namun, tekanan dari dosa asal itu sudah terdapat dalam kitab suci. Nah, jadi dari manakah dosa asal itu berasal? Nah, inilah yang merupakan refleksi gereja, bahwa gereja senantiasa merefleksikan dirinya untuk mengetahui apa yang dinyatakan gereja tentang dosa asal. Untuk itu, kita perlu menilik apa yang dikatakan katekismus tentang dosa asal. Nah, menurut Katekismus Gereja Katolik atau KGK nomor 404, dosa asal itu dinyatakan sebagai suatu keadaan, bukan perbuatan, sesuatu yang kita terima, bukan kita lakukan. Nah, kedua tekanan ini harus kita pahami dengan jelas. Artinya, dosa asal itu adalah suatu keadaan, bukan suatu perbuatan, dan juga dosa itu adalah kita terima dan bukan kita lakukan. Jadi sebenarnya dosa asal itu bukan seperti dosa dalam pengertian pada umumnya, yakni suatu perbuatan salah yang dilakukan dengan tahu dan mau. Nah, dosa asal ini tidak. Ini bukan kita lakukan. Dosa ini kita terima bukan karena kita melakukan dosa pribadi, tetapi ini kita terima karena kita manusia. Artinya, dosa asal adalah dosa kemanusiaan. Karena aku manusia, karena aku seorang manusia, karena aku dilahirkan sebagai manusia, aku memperoleh dosa asal. Nah, jadi dosa asal ini dikaitkan dengan manusia pertama, yakni Adam dan Hawa. Jadi dosa asal ini adalah dosa kemanusiaan. Ini diterima oleh seluruh manusia. Siapapun manusia yang terlahir ke dunia, dia memiliki dosa asal. Nah, mengapa gereja sampai kepada refleksi tentang dosa asal ini? Nah, kita berangkat dari teologi penyelamatan, yakni karena satu orang semuanya diselamatkan. Karena kebangkitan Kristus semua orang diselamatkan. Nah, semua orang diselamatkan. Artinya tidak terkecuali siapapun. Artinya segala manusia, baik hidup maupun mati, karena kebangkitan Yesus diselamatkan. Nah, artinya tidak ada satupun yang terluput. Nah, dengan demikian berarti semua orang berdosa. Semua orang berdosa. Mengapa? Karena semua orang dinyatakan tadi diselamatkan. Nah, mungkin bisakah kamu berpikir seorang bayi yang mati itu dinyatakan berdosa? Bisakah kamu memikirkan bahwa bayi yang masih imut, yang masih polos, ketika mati berdosa? Mungkin di antara kita banyak mengatakan, tidak mungkin dia berdosa. Mengapa dia berdosa? Tetapi dikatakan tadi bahwa semua orang diselamatkan. Bayi juga diselamatkan. Jadi apakah yang terkena pada bayi itu sehingga dia diselamatkan? Nah, itulah yang direfleksikan gereja tentang dosa asal. Bayi tersebut terkena dosa asal. Saudara-saudara terkasih, jika kita membedakan dan membandingkan
pengertian kita tentang dosa asal dengan saudara-saudara kita Protestan. Protestan juga meyakini dosa asal, tetapi tidak memiliki pengertian dan tekanan yang sama seperti kita. Jadi bagi Martin Luther yang merupakan pelopor Protestan, dia meyakini bahwa dosa asal itu merupakan kecenderungan untuk berbuat dosa. Sedangkan bagi kita pengikut gereja Katolik atau umat Katolik atau yang menganut iman Katolik, dosa asal merupakan sesuatu yang mengakibatkan seseorang cenderung berbuat dosa. Nah, dosa asal yang kita peroleh itu bukanlah akibat dari dosa asal orang tua kita. Karena dosa asal orang tua kita sudah dihapuskan ketika ia menerima sakramen baptis. Jadi dosa asal itu, dosa asal yang kita miliki bukan dibuat oleh orang tua kita, tetapi kita terima karena berketurunan. Nah, jadi dosa asal kita terima karena bergenerasi, artinya karena kita dilahirkan. Tapi bukan berarti dosa asal kita yang kita miliki itu merupakan akibat dari dosa asal orang tua kita. Itu berbeda dosa asal. Nah, bagaimana caranya menghapus dosa asal? Nah, gereja Katolik meyakini dengan dibaptisnya seseorang, ia terlepas dari dosa asal. Pertanyaan saya, apakah Adam dan Hawa memiliki dosa asal? Nah, mereka tidak memiliki dosa asal, tetapi mereka memiliki dosa awal. Adam dan Hawa memiliki dosa awal, tetapi tidak memiliki dosa asal. Sedangkan kita tidak memiliki dosa awal, tetapi dosa asal. Dosa asal merupakan akibat dari dosa awal. Semoga katekese singkat ini berguna untuk kita semua. Pace e bene.